Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Andrian dalam Business Insight. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda. Beliau adalah kepala cabang Toyota Astra Finance Lampung. Kita panggil saja Bang Ade. Halo semuanya, salam ketemu kembali. Ya, Bang Ade. Selamat siang Pak Andrian. Apa kabar Bang Ade? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat Pak. Udah lama kita nggak ketemu ya, segar ya. Bisnis lancar-lancar aja nih. Alhamdulillah lancar Pak. Sampai sekarang masih lancar. Bang Ade udah berapa lama di Lampung? Kalau saya kebetulan pemain baru Pak. Saya masuk ke Lampung itu bulan Desember 2019 kemarin. Jadi ya kira-kira setengah tahun baru join di Lampung. Oke, teman-teman mungkin pengen tahu Toyota Astra Finance itu apa sih? Mungkin boleh cerita dikit Bang, Toyota Astra Finance itu salah satu anak perusahaan Astra ya. Mungkin Abang bisa jelasin sedikit supaya orang tahu ke depan Toyota Astra Finance bisa akan berkembang seperti apa. Oke, thank you. Jadi mungkin perkenalkan untuk TAF ya. TAF itu salah satu perusahaan. Panggilnya TAF ya? TAF, Toyota Astra Finance. TAF, tangguh. Nah, jadi TAF itu salah satu member dari Astra Group, Pak. Nah, jadi kalau secara company sendiri, kami itu didirikan khusus eksklusif untuk membiayai Toyota. Di mana 50% dengan 50% pemilik saham kita itu dari Toyota Financial Services, dari Jepang, dari TMC juga. Nah, yang 50%-nya lagi itu dari Astra Internasional. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu kita memang eksklusif untuk melakukan pembiayaan pembelian kredit mungkin untuk Toyota Group. Toyota itu sendiri, Daihatsu dan juga Lexus. Jadi Toyota Group. Toyota Group. Backup Toyota Group ya. Backup Toyota Group. Nggak boleh jualan yang lain. Kalau yang lain masih belum. Kita eksklusif untuk Toyota Group saja. Betul. Oke. Sekarang karyawan ada berapa Bang? Kalau di Lampung sendiri itu satu cabang kita ada 40 orang Pak. 40 orang, internal 30, untuk 10-nya outsourcing. Betul. Banyak kan orang sales atau operation? Kalau untuk komposisinya, saya itu di sales itu ada 10 orang. Untuk di operation itu ada 5 orang. Kalau untuk di collection-nya mungkin yang lebih banyak, di 15 orang. Gitu. Banyak karakter lah ya. Nanti kita cerita. Ini di Sumatera ini cabang yang keberapa Bang? Kalau di TAF sendiri cabangnya ya Pak ya? Ya, Abang di cabang yang keberapa? Saya di cabang yang ke ada 4 saya Pak udah Pak. 4 cabang? Iya, baru 4. Abang masuk tahun berapa sih? Kalau saya kebetulan masuk TAF ini masih baru Pak. Masih baru? Iya. Udah 4 cabang tuh. 4 cabang, tapi yang 2 sebelumnya itu masih cabang-cabang yang kecil, maksudnya nggak lama. Tahun berapa Abang masuk Astra? Saya masuk TAF itu tahun 2015. 2015. Ya, lebih tepatnya bulan April. 5 tahun. Betul. 5 tahun ya. Dari program MT juga ya? Betul, betul. Manajemen trainee. Asli mana Bang? Kalau saya aslinya Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Iya. Katanya Jogja. Dulu kuliahnya di Jogja. Jogja itu sebenarnya di Jawa Tengah juga ya? Irisan Pak. Tetanggaan. Kuliahnya di Jawa Tengah? Kuliahnya di Jogja. Kalau saya aslinya sendiri di Sragen, Jawa Tengah. Di UGM ya? Di UGM, betul. UGM. Biasanya kan kalau orang Jawa datang ke Sumatera agak kaget tuh Bang. Karena karakternya beda. Kalau orang Jawa halus gitu ya bicaranya. Lembut. Sumatera kan biasanya lebih apa ya, bukan keras tapi memang style of voice-nya seperti itu. Kaget nggak Bang masuk? Kalau dibilang kaget mungkin nggak juga ya Pak, nggak juga. Nah kebetulan beruntung ya Pak ya, di UGM itu teman-teman pun juga dari manapun, bahkan seluruh Indonesia, mau dari Sabang sampai ke Merauke itu waktu kuliah di UGM itu waktu kuliah di UGM. Jadi kayak misalkan kita berteman-teman dari lintas suku, entah itu dari Batak, dari Banjar, dari iya bahkan dari Papua pun juga ada. Jadi kita udah saling sama-sama ngerti dan sedikitnya ada adaptasi di situ. Gitu. Itu sebabnya banyak orang Jogja yang mimpin Indonesia ya. Karena udah biasa berinteraksi dengan banyak luar biasa. Bang Ade itu masuk
program MT? Betul. Langsung di TAF atau di Astra Recruitment Center dulu? Kalau saya dulu mungkin cerita sedikit untuk Itu apply? Oke. Boleh. Saya dulu itu apply dari Astra itu waktu itu membuat virtual job fair. Astra buat Virtual ya dari AI. Nah, jadi dari AI itu ada beberapa anak perusahaan yang membuka lowongan di situ, vacancy di situ. Nah, di situ saya apply. Virtual tapi ya? Virtual. Nah, jadi pembagiannya seperti apa? Jadi waktu itu saya dapat di anak perusahaan yang di TAF, gitu. Langsung diarahkan ke TAF. Nah, kita ikutin, saya ikutin untuk seleksinya dan lain sebagainya, sampailah dengan tahap yang sekarang. Peserta berapa waktu itu? Virtual pasti banyak lah. Kalau virtual, kalau saya nggak salah waktu itu 61.000, Pak. Masya Allah. Yang diterima berapa itu? Kalau yang diterima, kalau untuk di TAF-nya sendiri ya Pak ya, kalau untuk di Astra 61.000 itu Astra total ya? Astra total. Astra total, jadi dari 61.000 itu dibagi ke dalam anak-anak perusahaannya yang membutuhkan. Untuk detailnya di anak perusahaan yang lain saya kurang tahu. Cuman kalau untuk yang di TAF-nya sendiri waktu itu. Tapi itu kan itu online. Terus proses berikutnya gimana? Interviewnya online juga? Atau harus ketemu tatap muka gitu? Ya, jadi dari kita apply online itu Pak, setelah itu kita ada pemberitahuan tuh, ya by email, betul, by email, by WA, by SMS, siapa saja yang diundang untuk interview. Interview ke Astra atau di Jogja? Waktu itu di Jogja. Jadi orang Astra datang ke UGM ya? Iya, betul. Interview dari HRD, langsung HRD TAF? Langsung HRD TAF. Oh, bukan, waktu itu masih pakai ini Pak, associate. Associate, Iya. associate yang di Jogja ya, dari vendor. Oke, psikotes juga? Psikotes juga? Oh tetap psikotes ya? Standar. Standar. Nggak lulus psikotes nggak bisa ya? Psikotes nggak bisa. Psikotes baru interview. Psikotes, interview HRD, lalu setelah itu lolos dari interview dari HRD atau psikolog ya Pak ya, kita masuk ke interview dengan Kadif, lalu direksi. Setelah itu MCU final. Oke, itu proses awal tuh ke direksi juga tetap? Tetap ke direksi. Jadi ya abang di Jogja, direksinya yang datang atau abang yang ke Jakarta? Nah, jadi untuk psikotesnya Pak, sama interview psikolog, karena ini dari associate itu waktu itu pelaksananya di Jogja, Jogja. di UGM. Nah, yang lolos dari proses itu, kita dipanggil untuk datang ke Jakarta. Berapa orang tuh? Yang di Jakarta waktu itu, yang dari Jogja ya Pak ya, yang dari UGM itu setahu saya ada 2 orang. 2 orang. Iya. Abang dan? Saya dan teman anak Solo lah waktu itu. Oke, itu yang menghadap ke direksinya TAF. Betul. Oke. Diterima? Diterima. Terus proses training gimana? Proses terakhir setelah kita bertemu direksi seperti biasa Pak, MCU. oke. Sama-sama setuju kita masuk. Masuk. Ya, baru kita mengikuti serangkaian training, program-program orientasi. Berapa lama tuh? Baru seperti itu. Kalau untuk MT-nya di TAF itu sekitar 9 bulan Pak. Lama juga ya? Ya, lumayan. 9 bulan dibiayain Astra atau mesti biaya sendiri? Biayain Astra semua Pak. Rumah dikasih? Kalau rumah masih belum. Jadi maksudnya untuk programnya semua pembiayaan dari Astra termasuk training dan lain sebagainya. Training segala macam, gaji dikasih Astra, tapi tempat tinggal sewa sendiri. Jadi anak Jogja masuk Jakarta. Masuk Jakarta. Ada cerita menarik nggak Bang kira-kira? Pada saat kan biasanya orang daerah kalau masuk Jakarta, kalau nggak pernah ke Jakarta sih kaget ya. Betul, betul. Dan itu saya alami Pak. Itu saya alamin. Jadi dari Jogja masuk ke Jakarta 7 hari pertama itu rasanya saya pengen balik ke Jakarta Pak. Ke Jogja Pak. Kenapa? Yang pertama mungkin dari culture-nya ya, dari culture-nya, mungkin dari hiruk pikuknya, juga sibuknya, penatnya, macetnya, juga jauh Ini itu berbeda. kantor TAF yang di mana tuh tempat training? Waktu itu masih di Rasuna Said Pak, Kuningan. Di Kuningan. Betul. Oke, di kantor pusatnya TAF ya. Iya. Nah waktu itu Tinggal di saya masih tinggal di tempat saudara daerah mana tuh? di daerah Pulau Gadung. Lumayan Pak, Jauh dan macet. jauh dan macet, betul. Itu yang membuat mau pulang ke Jogja kali. 7 hari itu rasanya wow, seperti ini ya Jakarta ya. Nah itu kebetulan pengalaman hidup yang pertama tinggal di Jakarta.
gitu. Apa yang membuat abang bisa bertahan, nggak jadi pulang ke Jogja? Orang tua, motivasi dari ibu. Jadi ya saya sampaikan juga, wow, Jakarta seperti ini bu, Jakarta seperti ini, kepadatannya dan sebagainya. Dan bersyukur waktu itu ibu memberi motivasi, saya jalanin dulu. Astra ini kan salah satu perusahaan yang kamu pinginkan, gitu, yang kamu ingin nih. Jadi jalanin dulu. Nah itu yang membuat saya masih berjalan sampai sekarang. Karena doa ibu bertahanlah di Jakarta. Iya betul. Oke, training 9 bulan, terus langsung jadi bos dong. MT kan, langsung dikasih apa supervisor ya? Iya betul. 4A. Apa ya? Golongannya? Iya 4A. Atau 4B langsung? Belum Pak, masih 4A. 4A udah enak dong ya? Iya. Terus ditaruh kemana? Saya pertama itu waktu acting ya Pak, itu pertama itu di Pontianak. Pontianak itu saya, betul Pontianak itu saya 3 bulan. Lalu setelah itu penempatan. Dalam program orientasi atau sudah jadi pejabat cabang? Yang Pontianak itu masih program orientasi, pra. Jadi untuk acting. 9 bulan itu? Iya, jadi 9 bulan itu 6 bulan pendidikan Pak. 3 bulannya lagi kita acting di lapangan. On the job training gitu. Nah setelah itu penempatan pertama saya di Samarinda. Oh di Kalimantan lagi? Kalimantan lagi. Makanya awal-awalnya udah kebayang nih, wah saya jadi spesialis Kalimantan nih bakalannya. Udah di Kalimantan, Banjarmasin Kalimantan Selatan ya? Banjarmasin Kalimantan Selatan ya. Terus saya ke Samarindanya Pak. Samarinda ya. Enak tapi di Kalimantan ya Pak? Saya pernah mampir Balikpapan, cuman nggak sempat jalan-jalan jauh. Enak ya? So far saya menikmati Pak di Samarinda. Iya. So far saya menikmati di Samarinda, saya 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun di sana. Ya banyaklah cerita bagaimana kita berbaur, berinteraksi dengan masyarakat sekitar di sana, dengan karyawan-karyawan. Samarinda itu juga banyak orang datangan atau orang asli? Samarinda itu cenderung lebih banyak pendatang, Pak. Udah terbuka, ya. Cuman pendatangnya itu kalau menurut saya masih berada di wilayah Kalimantan itu sendiri. Jadi ada, kalau mungkin saya tidak salah ya Pak, suku Dayak masuk, suku Banjar masuk, suku Jawa ada, suku Bugis ada, suku Tidung ada. Lengkap lah ya? Lengkap. Nah, jadi lebih beragam. Tapi orang Sumatera jarang di sana ya? Jarang Sumatera, jarang Pak. jarang betul. Kecuali orang Padang kali, kalau orang Padang sih di mana-mana banyak kan? Iya betul. Jadi di Samarinda 2 tahun, terus abang kemana tuh? Terus setelah itu saya ke Provinsi Riau, ke cabang Duri, 2 tahun juga di sana saya Pak. Kabarnya dapat istri di situ atau di? Oh. Ada cerita kali itu. Ya kebetulan istri saya orang Duri. Cuman itu memang saya udah kenal sejak lama waktu kuliah dulu. Kebetulan aja orang Duri. Kebetulan aja setelah nikah saya ditempatin di Duri. Gitu. Duri? Habis Duri baru ke Lampung sini Pak. Iya. 4 bulanan ya? Iya. Abang sekarang usia berapa? 20. Saya 27 Pak. 27. Wah, muda sekali. Makanya nih teman-teman, 28 ya, 27 28 jadi Pak. Teman-teman nih kalau ingin punya karir bagus seperti Bang Ade, usianya 28 tahun sudah jadi kepala cabang. Berapa tahun Bang? Mungkin sekitar 2,5. Duri sini ya? Ya, Duri sama Lampung. Lampung. Umur 26. 25, 26. Luar biasa. Lulus sekolah 20? Waktu lulus sarjana? Lulus sarjana umur berapa saya waktu itu ya? Mungkin sekitar 23 atau 22 mungkin Pak, sekitaran itu. Setahun setengah, hampir 2 tahun udah jadi kepala cabang ya? Iya, betul. Luar biasa. Nah ini teman-teman, ini pesan dari Bang Ade, kalau pengen cepet jadi bos Astra, masuk jalur MT, dalam waktu nggak sampai 2 tahun, paling lambat 3 tahun udah bisa jadi kepala cabang. Dan ini 28 tahun udah jadi kepala cabang, 2 tahun aja ya, 26 tahun lah lebih kurang ya. Cuman
Ya kalau bisa sekolahnya yang bagus ya. Karena ini lulusan UGM ya, Astra mau aja kasih gaji gede gitu ya. Nah, Abang selama pengalaman meniti karir 5 tahunan lah ya. Kan banyak pengalaman yang didapat, baik dulu waktu jadi MT, proses training, proses jadi on the job training ya, jadi kepala cabang. Waktu di Samarinda belum kepala cabang ya? Belum. Masih ya. Supervisor. Ada nggak pengalaman yang menurut Abang bisa di-sharingkan ke teman-teman yang unik, yang bisa jadi insight, jadi motivasi buat adik-adik yang di luar sana supaya mereka juga bisa sukses seperti Abang dalam waktu umur 25 tahun, 26 tahun sudah jadi kepala cabang. Apa saja yang mesti disiapkan pada saat kuliah, pada saat meniti karir di awal-awal karir Abang? Nah, mungkin sedikit sharing saja ya Pak ya. Mungkin rasanya kalau saya contoh yang baik, rasanya saya juga masih merasa saya masih belum cukup baik. Masih jauh banyak yang lebih baik dari saya Pak. Nah, mungkin sedikit sharing saja. Yang pertama kemandirian Pak. Kemandirian, betul. Nah, kemandirian ini akan sangat baik ketika kita pupuk sejak dini. Katakanlah, let's say kita mulai fokus untuk meniti karir pada saat kuliah. Nah, disinilah kesempatan pada saat kuliah inilah mulai dipupuk. Oke, kemandirian. Betul. Dulu waktu mahasiswa apa aktivitasnya Bang? Memupuk kemandirian itu? Ya, kalau mahasiswa saya lebih coba berani untuk berinteraksi Pak. Jadi saya kalau waktu-waktu SMA, SMP waktu itu, saya organisasi itu masih belum cakap sama sekali. Masih belum. Tapi saya mulai berpikir, kuliah ini akan menentukan jalur kemana saya yang akan berlabuh selanjutnya. Nah, sehingga saya berpikir untuk harus mulai coba mendongkrak diri, keluar dari zona nyaman. Ikut organisasi? Ikut organisasi. Coba kita challenge, mengambil tanggung jawab di situ. Gitu. Ikut apa Bang itu? Senat atau ikut? Waktu itu saya sempat ikut BEM, sempat jadi ketua BEM? Saya ketuanya waktu itu di ini Pak, di lembaga studi. Nah, ini setara BEM juga kalau di kampus. Tingkat fakultas. Tapi lebih intelek dong kalau itu. Iya, karena kebetulan saya sangat menjaga juga untuk kuliah saya. Maksudnya saya kuliah jalan dan soft skill dan katakanlah organisasi juga jalan. Betul, jadi saya ambil yang ada sisi edukasinya juga, akademiknya juga, ada sisi organisasinya juga. Harapannya sih bisa balance. Nah, itu saya jalani di tahun pertama, kedua, sampai ketiga saya kuliah. Nah, di tahun keempat saya udah mulai merujuk ke organisasi yang sifatnya bisa mendevelop skill saya untuk preparation menuju ke dunia kerja. Oke, apa tuh Bang organisasinya? UGM itu punya career center Pak. Namanya ECC. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa ada sempat lihat itu, Engineering Career Center UGM. Engineering Career Center UGM. Nah, jadi ECC ini beliau yang fokus untuk mendevelop program-program, mendevelop skill mahasiswa-mahasiswa. Jadi dikasih soft skill? Kasih soft skill, ada training, terus... Apa aja trainingnya Bang? Trainingnya banyak sih Pak, lebih ke personal branding, ada communication, personal branding dapat sudah? Udah, terus komunikasi, terus lebih ke persiapan untuk masuk ke dunia kerja, adaptasi, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ECC itu juga kebetulan dia beliau SCC itu lembaga yang sudah profesional ya Pak, dalam artian mereka pun ada event-event kayak misalkan job fair. Career Desk UGM itu levelnya udah nasional. Nah, mungkin saya bisa berpendapat Career Desk itu salah satu job fair terbesar yang ada di Indonesia. Betul. Nah, itu bisa diikuti oleh mahasiswa nasional. Nah, jadi dengan adanya beliau mengadakan job fair seperti itu, otomatis kan link ke perusahaan-perusahaan kan juga sangat banyak. Termasuk Astra juga partisipan di situ. Jadi universitas yang ingin alumnusnya dapat tempat bagus, disiapin ya karir. Betul, harus disiapin. Nah, dari situ saya masuk Pak ke UGM, ke ECC. Ada waktu itu program namanya Leadership Development Engineering Career Center.
CC UGM. Nah, di situ saya belajar banyak, termasuk bergaul dengan psikolog dan lain sebagainya di situ. Oh, ngadepin interview gitu ya. Oh, pantas udah pinter ketemu Astra. Jadi adalah sedikit ilmu yang bisa saya petik dari situ untuk mempersiapkan diri ke dunia usaha, ke dunia pekerjaan. Ya. Betul. Jadi termasuk tahu Astra itu di Career Center itu ya. Astra Salah satunya. besar apa sehingga fokus untuk pilih perusahaan yang bagus. Betul. Oke. Ada lagi Bang yang lain mungkin yang disiapin selain ikut kegiatan kampus yang non ekstrakurikuler ya, di organisasi, di Career Center. Tentunya ini Pak, selain kemandirian tadi ya Pak, kita juga harus atau jeli membaca peluang. Gitu. Kalau saya mungkin waktu itu belum jeli-jeli banget, cuman saya melihat kalau saya lulus kuliah, terus saya ikutin program-program yang katakanlah sebagai karyawan biasa, mungkin akan sangat jauh, akan sangat lama untuk saya berkembang di dunia karir. Makanya begitu saya lulus itu yang saya daftar dimanapun perusahaan itu pasti empty Pak, pasti empty. Nggak mau yang lain? Nggak mau yang lain. Nggak mau bisnis juga? Bisnis mau Pak. Ya, mungkin nanti ke step yang selanjutnya, gitu. Tapi sejauh itu saya apply-nya selalu ke MT. Kenapa milihnya Astra? Nggak milih, kan banyak perusahaan, ada Pertamina, ada BUMN yang lain-lain gitu. Kenapa milihnya Astra? Jadi sewaktu kuliah dulu mungkin semester 3 ke semester 4 itu Astra ada program CSR gitu. Jadi program CSR-nya itu berbentuk lebih ke pengembangan leadership. Jadi waktu itu namanya Astra ke kampus, Astra Leadership Development Challenge. Nah itu satu OGM itu waktu itu hanya 12 orang kalau saya nggak salah, 12 orang diseleksi ya. Saya waktu itu masuk ke program itu, disitulah mulai dipaparkan. Dari Astra Pusat ya? Dari Astra Pusat. Dari Astra Group daerah atau dari Astra Pusat? PIC-nya sih lebih ke HC-nya ya Pak ya, human capitalnya. Iya, dari AI, ya betul, dari AI langsung. Jadi mereka ada program ke kampus-kampus. Waktu itu salah satunya ke UGM. Nah, saya coba masuk ke program itu. Bersyukurnya diberi kesempatan join di program itu dan disitulah saya mulai tahu terbuka Astra seperti ini. Ya. Betul. Yang saya tertarik dari Astra itu adalah value-nya. Value yang mana? Kan ada 4 catur dharma Astra. Ya. Value yang mana itu? Salah satunya yang menjadi kebanggaan untuk negeri, Pak. Nah, to be asset to the nation. Nah, masih ingat nih, ini alumnus Astra juga. Jadi itu yang dan sistemnya kan sudah bagus. Kalau orang lihat, kalau misalkan saya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di ICC yang sudah berkontak mungkin hampir ke semua perusahaan di Indonesia, Astra itu kalau kita masuk Astra itu ibaratnya kita masih menjalani pendidikan, tapi sudah memasuki dunia profesional. Jadi sangat bagus untuk pengembangan diri, gitu. Dan saya coba cari-cari tahu juga visi Astra termasuk juga sangat bagus. Kayak misalkan memandang kita karyawan ini sebagai aset. Kayak misalkan kondisi lagi sulit seperti ini ya Pak ya, COVID, human resources ya, jadi salah satu kapital. Human capital, betul. Makanya pada saat kondisi COVID seperti ini, Astra berkomitmen untuk tidak melakukan pengurangan manpower. Itu salah satu komitmennya. Jadi di TAF sendiri pun sampai sekarang masih nggak disinggung-singgung lah itu ya, soal PHK segala macam, pengurangan. Nggak ada cerita. Itu kan dulu waktu masih di UGM, masih dengar-dengar promosinya gitu. Setelah jalan 5 tahun ketemu nggak itu antara value yang diidam-idamkan sama yang dirasakan? Ada betulnya juga sih Pak. Ada betulnya. Betul benar. Nah jadi ini sedikit promo ke Astra ya, lebih campaign ke Astra. Jadi Astra bagus semua, tapi setelah dijalanin ketemu nggak itu value-value yang? Ya jadi terbukti sih Pak di program pendidikan yang 9 bulan itu di MT itu programnya sangat bagus, kurikulumnya sangat tertata. Jadi kita belajar in class, setelah itu ke lapangan, on the job training. In class
masuk ke lapangan lagi, dan itu terstruktur Jadi kita sebagai newcomer tuh ngerasa terbantu ya untuk sekali gitu. di mentorin. Suasananya gimana? Senior-senior mau bimbing kita, mau mentorin atau bagaimana? Kalau di TAF sendiri itu suasananya lebih kekeluargaan dan lebih ceria, Pak. Jadi mentor saya pun juga masih muda-muda. Tapi bisnis yang digelutin itu kan bukan bisnis yang bisa nyaman-nyaman aja, ada collection yang berat gitu ya. Yang jualannya juga hanya terbatas ke grup Toyota. Tapi masih bisa happy seperti itu ya. Masih bisa, Pak. Apa yang dilakukan di cabang-cabang sehingga suasana kekeluargaan, happy seperti itu bisa terjadi? Iya. Jadi activity yang sifatnya lebih mengakrabkan seluruh karyawan itu kita rutin jalankan, sharing session, entah itu sharing terkait dengan permasalahan ataupun success story, itu kita lakukan. Terus ya? Terus, kalau di cabang Sebulan sekali atau setiap minggu, Pak. setiap minggu? Ada forum sharing? Ada forumnya, namanya kalau kita Dapur Bengkeo. Jalan terus Setiap minggu. Jadi yang kasih sharing siapa? Yang kasih sharing pimpinan cabang atau semua karyawan yang berprestasi atau gimana? Kalau untuk Bengkeo itu lebih ke head-headnya, supervisor, kepala cabang, itu di forum Bengkeo. Kalau untuk yang Bengkeo, Apa tuh tulisannya? Benkyo, Bengkeo. Nah, kalau untuk dapur itu pengisinya dari karyawan. Jadi bergiliran, Pak, bergiliran. Apa yang mereka sharingkan? Nah, yang disaringkan ini, jadi kita ada forum, ada kurikulum yang materinya itu udah disiapkan. Nah, termasuk ini pun juga diorganize dari HRD pusat. Oh, mereka kasih modul-modulnya. Betul. Nah, jadi karyawan siapa yang mendapat giliran katakanlah di hari H, itu kita infokan 3 hari sebelumnya, dia pelajari materinya, dia tambah referensi dari literatur yang lain, lalu dikombin dengan mungkin pengalamannya, lalu melakukan sharing. Ini value yang diminta sama kantor pusat itu ya sangat dikenali di cabang. Nilai-nilai yang diinginkannya. Nah, itu salah satu activity yang membangun kebersamaan. Lalu selain itu juga mungkin program-program project inovasi seperti itu kan juga mempererat teamwork yang ada di cabang. Jadi teamworknya terbentuk ya dengan sharing-sharing itu. Betul. Terbentuk ya. Di kantor abang itu kan banyak sekali mungkin yang usianya jauh lebih tua. Betul. Ya kan? Jadi kalau saya pernah tanya teman kita yang mungkin masuk Gen X, apa kesulitannya mimpin teman-teman milenial, Gen Y, Gen Z mungkin kan, ada yang masuk kan. Kalau sekarang abang kan terbalik nih, milenial. Gimana Bang? Itu mungkin boleh cerita sedikit. Apa aja kesulitan yang dihadapin? Iya, kalau tantangan dan kesulitannya mungkin lebih kembali ke diri saya sendiri sebenarnya, Pak. Karena saya nature-nya orang Jawa. Orang Jawa itu ewoh pekewoh, unggah-ungguh, serba nggak enakan. Oh, itu kerisnya di belakang. Kerisnya di belakang, betul. Ada filosofinya itu ya. Betul. Nah, mungkin kendala di internal diri saya mungkin itu. Tapi saya coba minimalisir hal ini ya dengan lebih bersikap profesional. Nah, jadi kalau mungkin kita berinteraksi atau dalam hal kita berbicara tentang manajemen people untuk orang-orang yang lebih senior daripada kita, mungkin menurut saya kita perlu seni approaching yang lebih baik, yang lebih soft. Seni memimpinnya. Betul. Nah, jadi katakanlah kalau misalkan kita langsung state, Pak kerjain ini, yang seperti itu, mungkin itu tidak akan jalan. Yang akan terjadi adalah situasi yang tidak kondusif di lingkungan kerja. Entah ada obrolan di belakang yang kita tidak pernah dengar, padahal itu terjadi, mungkin itu bisa saja terjadi. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya lebih pakai pendekatan-pendekatan yang humanis, gitu. Jadi lebih touching ke karyawannya, ke personalnya, betul. Entah itu baik kita cari tahu terkait dengan kehidupan pribadinya secara tidak langsung, sehingga menimbulkan engagement yang cukup erat. Jadi sentuhannya itu langsung ke hatinya ya. Iya, betul. Nah, jadi
Mungkin teknik-teknik seperti ini yang bisa kita lakukan salah satunya Pak. Nah jadi sehingga ketika kita akan melakukan diskusi, katakanlah kita meeting mingguan atau meeting bulanan. Jadi buat dia segan gitu ya, bukan takut. Betul, betul. Jadi terciptalah saling menghargai. Kalau di tempat abang ada berapa banyak orang yang usianya jauh di atas abang? Kalau di Lampung sekarang ini mungkin bisa dibilang 80% Pak. 80% usianya di atas abang. Betul. Makanya pasang jenggot supaya kelihatan. Ini salah satu triknya juga Pak. Jadi saya juga menyaksikan banyak milenial yang sukses di muda itu kamuflase, wajahnya ditua-tuain gitu. Ngabisin rambut juga salah satu triknya Pak. itu salah satu trik ya, supaya terlihat lebih dewasa, lebih tua gitu ya. Dulu rambutnya juga ganteng sama kayak. Kalau saya kamuflase, pengen lihat kelihatan lebih muda. Nanti ada saatnya saya panjangkan juga mungkin Pak. Oke, benar. Ya mungkin lebih ke pendekatan-pendekatan seperti itu sih Pak. Ada nggak kesulitan yang berat? Ini 80% itu kan macam-macam. Ada yang mungkin usianya 40, jauh di atas abang. Mungkin misalnya adaptasi dengan teknologi. Kan sekarang mau nggak mau semua digitalisasi kan. Kan mereka biasanya kalau Gen X atau yang lebih tua itu sulit sekali adaptasi dengan teknologi. Gimana abang nyikapin itu? Nah, betul sekali nih Pak Andrian. Kalau soal teknologi memang kita perlu pendampingan yang lebih. Nah, kuncinya adalah kembali lagi kita harus sabar. Mungkin kita training atau ajarkan sekali mungkin ya, sekali masih belum bisa, 2 kali mungkin belum bisa, yang ketiga kali, keempat kali dan seterusnya harus kita lakukan. Karena mau tidak mau sistem ini tetap harus kita jalankan. Jadi dia mesti kita mentorin sampai bisa? Betul. Nah mungkin bisa jadi Pak, kenapa yang pertama kedua itu tidak masuk? Mungkin cara kita juga yang salah. Nah jadi kita juga harus berani bereksperimen nih. Kita harus juga berani bereksperimen dengan katakanlah cara pertama kedua ini tidak berhasil. Yang ketiga kita coba ganti cara. Tapi kalau abang yang backgroundnya orang Jawa bisa sabar gitu kali ya? Tapi kalau ketemu leader yang mungkin asalnya Sumatera nggak sesabar abang kali. Mungkin akan jadi topik yang lebih seru ini nanti Pak. Iya. So far sekarang bisnis ngelola Toyota aja, akun berapa ribu bang? Kalau TAF itu karena segmen market kita juga terbatas ya Pak ya. Kita akun kelola sekarang itu di 3.920-an, 4.000 lah let's say. Pelanggannya itu ya? Ya, pelanggan yang masih jalan, yang aktif. Kalau untuk total semua yang udah close mungkin sekitar 9.000-an ada. Jadi yang sudah close termasuk yang sudah lunas ya? Betul. 9.000, yang aktif sekitar 4.000-an. Baru ya. Omset bang, kalau boleh tahu besarannya aja kira-kira. Bisa jualan ya Pak ya, bulanan ya. Mungkin rata-rata sekitar 30-35 M Pak. Setahun? 1 bulan. 1 bulan? Ya. Jadi sekarang outstanding berapa triliun bang? Outstanding, kalau triliun sebenarnya belum nyampe Pak. Ada teman kita yang triliunan bro. Iya. Kalau TAF Lampung itu secara outstanding kita per bulan kemarin itu masih di 535-an. 535 miliar, setengah triliun. Setengah T. Gede itu. Ya. Gede. Toyota aja ya Pak. Kalau macet separuh mabuk tuh. Nah, jadi saya mau tanya ini kan abang dikasih handicap hanya boleh Toyota Group. Betul. Artinya cuma dealer Toyota saja untuk kita jualan atau Daihatsu ya. Daihatsu porsinya juga nggak besar kali ya. Ada pesaing sesama sister company yang jauh lebih dulu, jauh lebih jago, dan udah prudent lah bahwa mereka market leader. Nah, dengan komposisi orang abang yang 80% katakanlah usianya lebih tua, kan perlu speed yang cepat gitu ya untuk bersaing dengan kompetitor. Apa yang membuat abang tetap optimis, tetap percaya diri bahwa bisa bersaing soal servis dengan perusahaan kompetitor abang? Abangnya kan kompetitornya banyak. Iya. Ada System Company yang Astra Credit Company yang gede banget itu ya, dan mereka pun sekarang pemimpinnya muda-muda kan. Ada juga yang di luar Astra. Ada Tunas Group ya. Tunas itu ada 2 sekarang kan. Semuanya kalau cerita bunga gila-gilaan. Ada Adira juga yang agresif.
BCA juga nggak pernah mau nyerah gitu kan. Nah, bagaimana Abang menyikapi kompetisi itu sehingga nggak orang nggak bilang sebelah mata bilang lu karena pegang Toyota makanya bisa besar gitu. Ada inovasi atau apa? Kalau terkait dengan kompetisi ya Pak ya, kita secara angka, di atas angka, mungkin boleh kita banyak manpower kita yang bisa dibilang 30 tahun ke atas secara usia. Tapi yang kita tanamkan di sini adalah jiwa muda. Nah, ini termasuk yang saya garis bawahi, sehingga speed, yang namanya speed, terus kepuasan, clear pada saat kita menjalankan satu proses ke proses yang lainnya, transparansi, itu harus kita jalankan. Nah, ini yang sampai saat ini masih menjadi yang masih menjadi pegangan kita untuk bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Gitu. Nah, terbukti juga kalau untuk Toyota sendiri sampai sejauh ini pun kita masih menjadi market leader. Di Toyota masih market leader. Di Toyota. Jadi itu dipaksa atau natural? Natural, Pak. Bukan karena pesan dari AI atau dari Toyota Astra motor mesti segini porsinya, enggak ya. Kalau secara porsi itu kita itu di target itu cuma 37,5%, Pak. Oke. Iya. Sekarang actualnya? Actualnya kita sudah main di average 55%. Itu average di tahun ini. 45-nya bagi-bagilah ya. 45-nya bagi-bagi, betul. Kenapa nggak Toyota mesti 100% ketaf gitu? Seharusnya begitu, Pak. Nature-nya seharusnya seperti itu. Nature-nya begitu kan, berarti 35% dari market dipegang Toyota Astra Finance. Iya. Ya, capan mesti bagi-bagi rezeki kali ya. Bang Ade, mungkin ini nyangkut soal karakter building ya. Kan orang kalau lihat Abang sukses 25 tahun, 26 tahun bisa jadi kepala cabang, sepertinya gampang itu, instan. Abang udah cerita bagaimana menyiapkan diri di kampus, kemudian pada tahap awal training juga bagaimana misalnya menguatkan mental pada masuk Jakarta dan sebagainya. Ini buat adik-adik mahasiswa mungkin atau anak buah Abang di bawah sana atau teman-teman yang bergerak di dunia leasing juga yang ingin berkarir seperti Abang, kan udah nggak bisa nih masuk MT seperti Abang, itu kan? Mereka sekarang di posisi mungkin ada yang di level supervisor atau di level staff, tapi pengen juga tuh punya karir yang baik. Betul. Apa pesan Abang buat teman-teman ini supaya mereka juga nanti suatu saat walaupun tidak semudah Abang, tapi bisa juga tetap jadi kepala cabang? Terkait dengan promosi, sebenarnya proses yang saya alami pun juga tidak gampang, Pak. Gitu. Kompetisinya sangat ketat, sangat ketat. Nah, bersyukur saya waktu itu sadar betul dan melihat peluang bahwa prestasi itu bisa dijadikan nilai jual kita untuk kita dipilih. Jadi prestasi ya pertama. Betul, prestasi. Prestasi bisa dalam hal achievement, performance, ataupun juga inovasi-inovasi, Kaizen misalkan. Nah, kalau saya bermainnya lebih ke Kaizen. Jadi kalau di TAF itu kan ada nasional Kaizen, okay. Ada kontesnya ya. Ada kontesnya. Jadi ini value-nya Toyota ya, Kaizen. Teman-teman, Kaizen itu adalah mungkin kalau saya lebih menyebutnya spirit continuous improvement, Pak. Continuous improvement. Jadi perbaikan yang dilakukan terus-menerus. Yeah. Ini ruhnya Toyota ya. Betul. Di TAF juga terjadi ya. Terjadi, Pak. Oke. Jadi mesti melakukan inovasi-inovasi. Betul. Dan kita juga nggak bisa langsung cuma sekedar ikut-ikutan, Pak. Kita harus punya goal yang jelas, goal yang pasti. Let's say kita harus jadi juara. Nah, karena disitulah kita akan memiliki nilai jual yang lebih. Jadi nggak cuma performance misalnya di bidang sales gitu ya. Prestasi di bidang ini juga dalam proyek-proyek inovasi juga membuat kita jadi lebih siap untuk berkarir lebih tinggi ya. Betul. Kedua ya Bang, satu prestasi, yang kedua ikut inovasi, karena ada teamwork dan sebagainya ya. Ada lagi Bang mungkin. Jadi teman-teman kalau Anda ingin pengen punya karir baik harus berprestasi. Yang kedua juga harus ikut dalam proyek-proyek inovasi.
Karena ini penilaian dari atasan sesuatu yang lain ya. Karena kalau dia ikut dalam program misalnya kayak di Toyota Astra Finance ada Kaizen, dia belajar teamwork di situ, belajar leadership ya, belajar banyak hal lah. Banyak hal. Apalagi Bang selain dua itu? Lalu yang berikutnya mungkin attitude yang baik, Pak. Attitude. Dan karena dia bilang 15% kesuksesan seorang itu ditentukan oleh skill teknis. 85% dari attitude. Betul ya? Betul sekali. Oke. Apa itu Bang? Attitude yang baik. Kalau attitude yang baik sih, kalau saya definisikan lebih ke bagaimana kita profesional dalam menjalankan pekerjaan dan tentunya sesuai dengan koridor value ataupun nilai-nilai yang dianut perusahaan kita, gitu. Sebisa mungkin kita jalankan atau kita menjalani pekerjaan itu kita anut value-value yang berlaku, kita ikuti arahan yang berlaku juga, sehingga nanti hasil yang diharapkan insya Allah akan sesuai. Yang jelas kita jalankan proses yang baik. Bisa lebih detail nggak? Itu normatifnya kan begitu Bang. Mungkin adik-adik mahasiswa atau teman-teman di luar sana pasti sebenarnya attitude itu misalnya apa? Harus helpful, harus murah senyum, atau misalnya pelayanannya lebih, atau apa? Mungkin lebih clearnya di kehidupan sehari-hari ya Pak ya, di pekerjaan sehari-hari ya. Datang tepat waktu, disiplin, kerjakan tugas sampai tuntas, kerja tuntas, ya, on time, betul. Kita harus tahu betul kebutuhan daripada next proses kita. Nah, betul, pekerjaan kita harus clear. Nah, di sini juga menunjukkan attitude kita. Jadi jangan nyusahin temen yang di next proses. Iya, katakan kita kerja, kita nggak kerjaan kita nggak tuntas, masih ada PR A B C D E, Nyusahin teman-teman. nyusahin yang next prosesnya, betul. Nah, lalu yang berikutnya ini yang harus kita miliki entah itu di bekerja atau di bisnis ya Pak ya, jujur ini penting. Jujur ini penting, karena disinilah integriti kita dinilai. Oke, apalagi ini perusahaan jasa keuangan ya. Betul. Kejujuran. Empati penting nggak Pak? Empati sangat penting Pak. Nah itu tadi yang mungkin kita udah singgung, lebih untuk ke manage people. Kalau saya betul untuk implementasi di pekerjaan saya lebih pakai di situ untuk empati. Banyak hal ya, soft skill yang kita bisa develop untuk kita punya karir lebih bagus. Tapi attitude itu penting sekali ya. Jadi kalau abang dapat pilihan karyawan yang pintar dan jujur, pilih mana Bang? Saya yang jujur. Gitu ya, itu value Astra juga ya, integrity. Oke, Bang Ade terima kasih banyak udah sharing sama kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat teman-teman. Kita juga berharap nggak cuma Bang Ade yang dalam usia 25 tahun bisa jadi kepala cabang Astra lagi kan, nggak main-main ya. Astra Toyota juga perusahaan multinasional yang nggak disegani cuma di Indonesia tapi di dunia. Ya mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat dan kita bisa ambil insight-nya teman-teman semua, dan mungkin nanti bisa membantu adik-adik yang mungkin belum sampai level kepala cabang untuk belajar, mendevelop dirinya sehingga suatu saat nanti bisa sukses seperti Bang Ade. Mungkin kalau nggak dalam proses dari MT nggak apa-apa, nggak 25 tahun, 26 tahun, yang penting jadi kepala cabang. Ya Bang ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Bang Ade, terima kasih. Semoga lebih sukses. Amin. Mau berapa lama di Toyota Astra Finance? Agak sulit memprediksikannya Pak. Kita lihat saja nanti. Kalau mau jadi direksi berapa level lagi tuh Bang? Untuk direksi itu ke area dulu, kepala divisi dulu, baru ke BOD. Jadi OM dulu ya, megang regional, kepala divisi di kantor pusat. Kalau setelah itu ke BOD. 2 level lagi dong. Insya Allah. Sekarang 28, kalau pensiun 55 masih 27 tahun lagi. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai ya. Kita doakan, ini direkam, kita doakan Bang Ade suatu saat nanti akan jadi salah satu direksi Astra. Amin. Terima kasih ya Bang, makasih. Demikian program Insight hari ini. Kita ketemu di program yang lain dengan narasumber yang
berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.